Kok Aduh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di kelompok 3, alhamdulillah. Sini kami akan menjelaskan laporan kami yang berjudul Lombain, yaitu platform informasi dan pendaftaran lomba. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Panjir Beksaki. Saya Rafael Firmansyah. Saya jadi Abdul Rauf. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh SUB. Baik, di sini mengenai judul project tugas akhir, yaitu Lombain, platform informasi dan pendaftaran lomba. Selanjutnya deskripsi projectnya, yaitu Lombain merupakan sebuah website berbasis web yang dirancang untuk membantu mahasiswa serta siswa SMA atau SMK dalam mencari, menemukan dan mengikuti berbagai lomba secara lebih mudah, cepat, dan terpusat dalam satu platform. Website ini hadir sebagai solusi atas kesulitan dalam memperoleh informasi lomba yang biasanya tersebar di berbagai media seperti media sosial, website terpisah, maupun grup komunikasi. Melalui Lombain, pengguna dapat mengakses informasi lomba secara lengkap yang meliputi nama lomba, kategori penyelenggara, deadline pendaftaran, serta detail persyaratan yang harus dipenuhi. Selain itu, tersedia fitur pencarian dan filter berdasarkan kategori, jenjang pendidikan, maupun kata kunci tertentu, sehingga pengguna dapat menemukan lomba yang sesuai dengan minat dan kemampuan mereka secara lebih efisien. Website ini dirancang dengan memperhatikan aspek interaksi manusia dan komputer, sehingga tampilan termuka dibuat sederhana, intuitif, dan mudah digunakan oleh berbagai kalangan. Lombain menggunakan arsitektur model view controller dengan teknologi React, Laravel, dan MySQL, serta memiliki dua jenis pengguna, yaitu user dan admin, yang bertugas mengelola data lomba. Dengan adanya website ini, diharapkan pengguna dapat lebih aktif mengikuti lomba dan mengembangkan potensi diri di berbagai bidang. Selanjutnya, jobdesk anggota kelompok kami, yaitu dengan saya sendiri. Yang pertama, merancang dan membuat isi utama use case diagram. Kedua, merancang aliran utama use case skenario. Tiga, mengerjakan user persona. Empat, membuat dan merancang activity diagram. Untuk Valentino Rifki Exaki, yaitu yang pertama merancang wireframe, dua merancang dan membuat activity diagram, tiga membuat dan merancang desain prototype, empat mengerjakan user persona. Selanjutnya Doni Abdul Rauf, yang pertama merancang identifikasi user dan daftar kebutuhan, dua merancang dan menambahkan isi use case diagram, tiga merancang use case skenario, mengerjakan user journey map, 4 mengerjakan user persona, 5 mengerjakan tahapan normalisasi database, 6 membuat dan merancang relasi tabel, 7 membuat dan merancang user flow, 8 membuat dan merancang diagram navigasi, 9 membuat dan merancang activity diagram. Selanjutnya metode yang kita pilih yaitu metode MVC, digunakan dalam pembuatan website ini karena mampu membagi sistem menjadi bagian data, tampilan, dan pengatur alur sehingga lebih terstruktur dan rapi. Bagian ini memudahkan pengembangan fitur seperti pengelolaan lomba, pendaftaran pengguna, dan mengingat tagline tanpa mencampur logika program dengan tampilan. Selain itu, MVC juga mempermudah proses perbaikan dan pengembangan sistem di masa depan karena setiap bagian dapat dikelola secara terpisah. Selanjutnya perancangan, pengertian identifikasi user. Aktornya yaitu user, pelajar SMA atau SMK, terus mahasiswa, ketiga admin. Deskripsi untuk pelajar SMA dan SMK yaitu pengguna yang merupakan siswa dengan rentang usia sekitar 15-18 tahun yang menggunakan website untuk mencari informasi lomba, menyimpan
lomba serta mengikuti lomba untuk menambah pengalaman dan prestasi. Deskripsi untuk user mahasiswa yaitu pengguna yang merupakan mahasiswa dengan rentang usia sekitar 18 sampai 23 tahun yang menggunakan website untuk mencari lomba sesuai minat, mengelola kuliah lomba serta meningkatkan portofolio dan pengalaman. Untuk deskripsi admin yaitu pengguna yang bertugas mengelola data lomba seperti menambah, mengedit, dan menghapus informasi lomba agar tidak valid dan terupdate. Selanjutnya daftar kebutuhan use case. Yang pertama, user dapat login ke dalam sistem. Lakukan adalah user dapat download dari akun. User dapat melihat halaman utama. User dapat melihat daftar lomba. User dapat mencari lomba melalui fitur pencarian. User dapat melihat riwayat pencarian. User dapat memfilter lomba berdasarkan kategori. User dapat memfilter lomba berdasarkan biaya, gratis atau berbayar. User dapat melihat detail lomba. User dapat menyimpan lomba ke bookmark. User dapat menghapus lomba dari bookmark. User dapat melihat daftar lomba yang disimpan. User dapat mengakses link pendaftaran lomba. User dapat menerima notifikasi lomba. User dapat melihat daftar notifikasi. User dapat melihat riwayat lomba. User dapat melihat profil. User dapat mengedit profil. Lalu admin dapat login ke dashboard. Admin dapat menambahkan data lomba. Admin dapat mengedit data lomba. Lalu admin dapat menghapus data lomba. Selanjutnya di utamanya yaitu user dapat login, logout, melihat daftar lomba, bookmark, melihat riwayat pencarian, mencari lomba, melihat bookmark, menghapus bookmark, mengakses link lomba, melihat notifikasi, melihat riwayat lomba, melihat profil, edit profil. Untuk melihat daftar lomba itu include melihat detail lomba dan extend bookmark. Untuk mencari lomba include memfilter lomba. Skenario-nya yaitu skenario yang pertama, skenario login. Tujuan pengguna dapat melakukan login ke dalam sistem sehingga dapat mengakses fitur yang tersedia sesuai dengan hak aksesnya. Faktornya yaitu pengguna. Prakondisi halaman login sudah terbuka dan pengguna memiliki akun yang terdaftar. Aliran utama yang pertama, pengguna membuka halaman login. Berikutnya pengguna memasukkan username dan password. Selanjutnya pengguna menekan tombol login. Sistem memverifikasi data yang dimasukkan. Lalu sistem menampilkan halaman utama jika valid. Lalu aliran alternatifnya yaitu jika username dan password kosong, sistem menampilkan pesan kesalahan. Jika username atau password salah, sistem menampilkan pesan kesalahan atau error. Lalu 4A, jika data tidak valid, sistem menampilkan pesan login gagal. Kondisi akhir, pengguna berhasil masuk ke dalam sistem. Skenario melihat daftar. Tujuan yang pertama, pengguna dapat melihat daftar lomba yang tersedia di dalam sistem. Faktornya yaitu pengguna. Kondisi, pengguna sudah login dan berada di halaman utama. Aliran utamanya yaitu yang pertama, pengguna membuka halaman beranda. Kedua, sistem mengambil data lomba. Tiga, sistem menampilkan data lomba. 4, pengguna dapat melihat dan mengulik daftar tersebut. Aliran alternatif 2A-nya yaitu jika tidak ada data lomba, sistem menampilkan balasan bahwa data tidak tersedia. Kondisi akhirnya, daftar lomba ditampilkan kepada pengguna. Skenario mencari lomba. Yang pertama, tujuan pengguna dapat mencari lomba berdasarkan kata kunci tersebut. Faktor yang dapat melakukannya yaitu pengguna. Prakondisinya yaitu pengguna berada di halaman utama dan fitur pencarian tersedia. Aliran utamanya yaitu pengguna memasukkan kata kunci pada kolom pencarian. Kedua, pengguna menekan tombol cari. 3, sistem memproses pencarian. 4, sistem menampilkan hal yang sesuai. Aliran alternatif 4A, jika tidak ditemukan hasil, sistem menampilkan pesan tidak ditemukan. Kondisi akhirnya yaitu hasil pencarian
memfilter lomba. Tujuan pengguna dapat memfilter lomba berdasarkan kategori, biaya, atau kriteria lain. Faktornya pengguna, kondisinya yaitu data lomba tersedia di sistem. Aliran utama pengguna membuka menu filter pada bagian search bar. Pengguna memilih kriteria filter sesuai yang ingin dicari. Jika pengguna menekan tombol terapkan, sistem menampilkan hasil sesuai filter pengguna. Tidak ada aliran alternatif. Lalu kondisi akhirnya yaitu daftar lomba ditampilkan sesuai filter. Lalu untuk skenario melihat data lomba yaitu tujuan untuk pengguna dapat melihat informasi lengkap dari suatu lomba. Faktor yang dapat melakukan dari pengguna kondisinya, pengguna memilih salah satu lomba. Aliran utamanya yang pertama, pengguna memilih lomba. Kedua, sistem menampilkan data lomba seperti deskripsi, syarat, dan hadiah. Tidak ada aliran alternatifnya. Di akhir data lomba ditampilkan. Skenario bookmark lomba yaitu tujuan pengguna dapat menyimpan lomba ke dalam bookmark. Faktor yang bisa menggunakannya yaitu pengguna, prakondisi pengguna berada di halaman data lomba. Aliran utama yang pertama, pengguna menekan tombol bookmark. Yang kedua, sistem menyimpan data lomba. Yang ketiga, sistem menampilkan notifikasi berhasil. Aliran alternatif 2A-nya, jika gagal, sistem menampilkan pesan error. Kondisi akhir lomba tersimpan di bookmark. Skenario melihat bookmark. Tujuan pengguna dapat melihat daftar lomba yang telah disimpan. Faktor pengguna, kondisi pengguna memiliki data bookmark. Aliran utamanya yaitu pengguna membuka halaman bookmark. Yang kedua, sistem menampilkan daftar lomba yang disimpan. Untuk aliran alternatifnya 2A, jika kosong, sistem menampilkan pesan tidak ada bookmark. Kondisi akhir daftar bookmark ditampilkan. Skenario menghapus bookmark. Tujuan pengguna dapat menghapus bookmark. Faktor pengguna, kondisi ada data bookmark. Aliran utamanya yang pertama, pengguna membuka bookmark. Yang kedua, pengguna memilih ikon hapus. Yang ketiga, sistem akan menghapus daftar lomba dari bookmark. Aliran alternatif A-nya, jika pengguna membatalkan, data tidak akan dihapus oleh sistem. Kondisi akhir, data pada menu bookmark akan berkurang. Selanjutnya, untuk skenario mengakses link lomba. Tujuan pengguna dapat membuka link lomba. Faktornya yaitu pengguna, browser, prakondisi link tersedia di detail lomba. Aliran utama, pengguna klik link. Yang kedua, sistem membuka halaman eksternal. Yang ketiga, pengguna diarahkan pada halaman eksternal. Dan selanjutnya, aliran alternatifnya tidak ada. Selanjutnya, kondisi akhir halaman lomba terbuka. Lalu skenario melihat notifikasi. Tujuan pengguna dapat melihat notifikasi lomba. Faktornya user atau pengguna, dua kondisi ada notifikasi. Aliran utama yang pertama, pengguna membuka menu notifikasi. Yang kedua, sistem menampilkan data. Aliran alternatif 2A, jika kosong tampil pesan. Kondisi akhir notifikasi ditampilkan. Skenario melihat riwayat lomba. Untuk skenario melihat riwayat lomba yaitu bertujuan pengguna dapat melihat riwayat lomba. Faktor pengguna, kondisi data tersedia. Aliran utama yang pertama, pengguna membuka menu riwayat. Yang kedua, sistem menampilkan data. Lalu tidak ada aliran alternatifnya. Ini kondisi akhir riwayat ditampilkan. Skenario melihat profil. Tujuan pengguna dapat melihat profil. Faktornya pengguna, kondisi login. Aliran utama
pertama, buka profil. Kedua, sistem menampilkan data. Ada aliran alternatifnya. Kondisi akhirnya profil tampil. Skenario edit profil. Untuk skenario edit profil bertujuan pengguna dapat mengubah data profil. Akhirnya adalah pengguna, prakondisinya adalah halaman edit terbuka. Untuk aliran alternatif, aliran utama yang pertama, setelah pengguna membuka halaman maka pengguna dapat mengedit data. Yang kedua, setelah mengedit pengguna menyimpan data terbaru. Yang ketiga, data terbaru berhasil disimpan dan sistem menyimpan perubahan. Aliran alternatifnya 2A, data tidak valid maka sistem menunjukkan notifikasi error. Kondisi akhirnya data tersimpan. Skenario logout, pengguna keluar dari sistem. Tujuan pengguna keluar dari sistem. Faktornya yaitu pengguna. Terus prakondisi, login atau login. Aliran utama yang pertama, proses login selesai dan ingin mengakhiri sesi, pengguna menekan logout. Kedua, sistem menghapus sesi. Yang ketiga, maka sistem akan kembali ke login. Aliran alternatif tidak ada. Kondisi akhir logout exit. Skenario menambahkan login admin. Tujuan untuk admin dapat masuk ke dalam dashboard untuk mengelola data lomba yang tersedia pada aplikasi. Itu aktor hanya admin, prakondisinya saat halaman login terbuka dan admin memiliki akun yang terdaftar. Aliran utama yang pertama, admin membuka halaman login. Yang kedua, memasukkan username dan password. Yang ketiga, admin menekan tombol login. Yang keempat, sistem verifikasi data yang dimasukkan. Yang kelima, jika data valid, sistem menampilkan halaman dashboard admin. Untuk aliran alternatifnya yaitu 3A, jika data tidak diisi, sistem menampilkan pesan kesalahan. 4A, jika data tidak valid, sistem menampilkan pesan login gagal. Kondisi akhirnya, admin berhasil masuk ke dashboard dan dapat mengakses fitur pengelolaan data. Lalu skenario menambahkan lomba. Tujuannya, admin dapat menambahkan data lomba baru ke dalam sistem agar informasi lomba selalu terbarui. Faktornya hanya admin yang bisa melakukan. Berkondisi saat admin telah login dan ada di halaman dashboard. Yang pertama, admin membuka menu tanggal lomba ke dashboard. Yang kedua, admin data lomba seperti nama, kategori, dan informasi lainnya. Admin tombol jualan. 4, sistem menyimpan data ke dalam database. Sistem menampilkan data lomba yang ditampilkan pada daftar lomba. Aliran alternatif 2A-nya, jika ada data yang belum lengkap, sistem menampilkan pesan kesalahan. 4A, jika terjadi kesalahan penyimpanan, sistem menampilkan pesan gagal menyimpan data. Kondisi akhirnya itu admin login di halaman dashboard. Skenario mengedit lomba. Tujuan, admin dapat memperbarui atau mengubah informasi lomba yang kita buka agar data tetap akurat dan sesuai. Aktor yang dapat melakukan yaitu admin. Kondisinya yaitu data lomba sudah tersedia di dalam sistem dan admin berada di halaman dashboard. Aliran utamanya yaitu yang pertama, admin membuka daftar lomba pada dashboard. Yang kedua, admin memilih data lomba yang ingin diedit. Yang ketiga, sistem menampilkan form edit lomba. Yang keempat, admin melakukan perubahan data sesuai kebutuhan. 5, admin menekan tombol simpan. 6, sistem memvalidasi dan memperbarui data di database. Yang ketujuh, sistem menampilkan data lomba yang telah diperbarui. Aliran alternatif 4A, jika data yang dimasukkan tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan. 6A, jika proses gagal, sistem menampilkan pesan gagal memperbarui data.
Kondisi akhirnya yaitu data lomba berhasil diperbarui dan ditampilkan sesuai perubahan. Skenario menghapus lomba. Yang pertama, bertujuan admin dapat menghapus data lomba yang sudah tidak diperlukan atau tidak berlaku lagi. Faktornya yaitu admin yang dapat melakukannya pada kondisi saat data lomba tersedia dan admin berada di dashboard. Aliran utama: yang pertama, membuka daftar lomba. Yang kedua, admin memilih lomba yang akan dihapus. Yang ketiga, admin menekan tombol hapus. Yang keempat, menampilkan konfirmasi penghapusan. Yang kelima, admin menyetujui penghapusan. Yang keenam, sistem menghapus data dari database. Yang ketujuh, sistem memperbarui tampilan daftar lomba. Dan selanjutnya, aliran alternatif 5A, jika admin membatalkan penghapusan, maka data tidak dihapus. 6A, jika terjadi kesalahan, sistem menampilkan pesan gagal menghapus data. Lalu kondisi akhirnya yaitu data lomba berhasil dihapus dan tidak lagi ditampilkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Doni. Selanjutnya activity diagram. Yang pertama, activity diagram login. Terdapat user dan sistem yang menjadi bagian dari diagram login. Dimulai dari start, yaitu menginput email dan password, kemudian sistem mengecek kebenaran data. Setelah itu sistem menampilkan kata sandi atau email dan login berhasil. Kemudian sistem akan menampilkan kepada user yaitu masuk dashboard, itu selesai. Selanjutnya activity diagram logout. Terdapat user dan sistem sebagai aktornya. Dimulai dari start, user mengklik opsi logout, kemudian sistem akan menghapus session dan sistem redirect ke halaman login. User kembali ke halaman login. Kemudian activity diagram melihat daftar lomba. Terdapat aktor user dan sistem. Yang pertama, user membuka halaman login. Sistem mengambil data lomba dari database. Sistem mengecek apakah data tersedia. Kemudian decision, jika tidak akan kembali ke buka halaman, jika ya akan menuju ke daftar tersedia. Kemudian user melihat daftar dan user dapat memilih salah satu lomba. Kemudian sistem akan menampilkan data lomba. Setelah itu sistem mengakhiri sesi activity melihat daftar lomba. Selanjutnya activity bookmark lomba. Terdapat aktor user dan sistem. User mengklik lomba, terdapat aktor user dan sistem. Dimulai dari user mengklik tombol bookmark, dan sistem akan menerima respon lomba yang disimpan. Kemudian sistem akan menampilkan lomba yang disimpan. Sistem akan mengarahkan kepada user dan user dapat melihat bookmark terbaru. Selanjutnya activity diagram melihat riwayat pencarian. Dapat dua aktor yaitu user dan sistem. Yang pertama, user membuka halaman riwayat dan akan diarahkan ke sistem. Sistem mengambil data riwayat dan mengecek data lengkap atau tidak. Jika tidak, maka menampilkan tidak ada riwayat dan diarahkan ke user menampilkan hasil riwayat. Jika ya, maka menampilkan hasil riwayat dan diarahkan ke user yaitu menampilkan hasil riwayat. Selanjutnya activity mencari lomba. Dapat dua aktor yaitu user dan sistem. Yang pertama, user menginput keyword. Kedua, sistem akan menyimpan riwayat pencarian. Sistem memproses pencarian. Sistem mengambil data dari database. Kemudian mencarinya. Jika tidak ditemukan, maka tampilan akan kosong dan diarahkan user untuk melihat hasil. Kemudian klik lomba dan diarahkan sistem untuk menampilkan data. Dan untuk lomba selanjutnya menampilkan data oleh sistem. Activity melihat bookmark. User membuka halaman bookmark, kemudian mengambil data bookmark oleh sistem.
sistem mengecek data. Jika tidak, maka tampilan kosong diarahkan untuk user melihat bookmark, kemudian ketik lomba yang disimpan, dan diarahkan oleh sistem menampilkan data bookmark. Jika iya, maka menampilkan daftar bookmark. User akan diarahkan untuk melihat bookmark, kemudian klik lomba yang disimpan, dan sistem menunjukkan menampilkan data bookmark. Selanjutnya, activity menghapus bookmark. Pertama, user klik hapus pada bookmark, kemudian sistem mengirim konfirmasi yakin hapus. Jika tidak, maka batal dan akan langsung menunjukkan melihat hasil oleh sistem kepada user. Jika iya, maka hapus dari database. Kemudian sistem akan update daftar dan sistem menampilkan notifikasi berhasil disimpan. Kemudian activity mengakses link lomba. Pertama, user mengklik link lomba, kemudian sistem akan memvalidasi URL. Selanjutnya, jika tidak, maka menampilkan error. Jika iya, sistem akan redirect ke website eksternal, kemudian user dapat melihat hasil yang selesai. Selanjutnya, activity diagram memfilter lomba. Pertama, dimulai dari user memilih kategori lomba. Kemudian sistem akan menampilkan proses filter. Sistem ambil data sesuai kategori. Mengecek data ada atau tidak. Jika tidak, tampilan kosong. Jika iya, menampilkan hasil, dan user akan ditampilkan melihat hasil oleh sistem, yaitu selesai. Kemudian, activity diagram melihat detail lomba. Pertama, dimulai dari user memilih perlombaan, kemudian sistem mengambil data lomba. Sistem mengecek data ada atau tidak. Jika tidak, tampilan kosong. Jika ia menampilkan hasil, kemudian user akan ditampilkan melihat hasil oleh sistem. Setelah itu selesai. Kemudian activity diagram melihat notifikasi. User dimulai dari klik menu notif, sistem mengambil data notifikasi. Kemudian sistem mengecek ada notif atau tidak. Jika tidak, tampilan kosong. Jika ia menampilkan hasil daftar. Kemudian sistem menampilkan notifikasi dan user dapat melihat notifikasi oleh user. User juga dapat mengklik notifikasi. Selanjutnya sistem akan menandai sebagai dibaca notifikasi tersebut dan selesai. Activity diagram melihat profil. Yang pertama, user mengklik menu profile, kemudian sistem mengambil data user. Sistem menampilkan profile dan user dapat melihat profile yang ditampilkan oleh sistem. Kemudian activity diagram edit profile. User klik edit profile, kemudian mengubah data untuk disimpan. Sistem akan validasi data, kemudian mengecek data valid atau tidak. Jika tidak, tampilan error. Jika ya, update database. Selanjutnya, sistem mengupdate database. Setelah itu, sistem menampilkan atau menunjukkan hasil dari edit profile tersebut. Kemudian activity diagram menambahkan aktor admin. Di sini terdapat dua aktor, yaitu sistem dan admin. Yang pertama dimulai dari admin. Admin akan login sebagai admin dengan username atau password admin. Kemudian admin akan diarahkan oleh sistem untuk validasi admin. Sistem membuka menu tambah admin ditampilkan pada user. Kemudian user menginput data admin. Sistem akan memvalidasi data dan sistem mengetik data valid atau tidak. Jika tidak, tampilan error. Jika yang simpan akun admin, kemudian user dapat melihat hasil yang dihasilkan oleh sistem. Kemudian activity diagram menambahkan lomba. Di sini activity diagram menambahkan lomba dikhususkan untuk admin. Yang pertama dimulai untuk admin membuka menu lomba, menu tambah lomba. Kemudian admin menginput data lomba, admin upload poster. Kemudian sistem memvalidasi data dari upload poster dan sistem mengecek data valid. Jika tidak, tampilan error. Jika ya, simpan ke database. Dan sistem mengupdate daftar lomba. Kemudian sistem memberikan admin untuk melihat hasil. Selanjutnya activity diagram mengedit lomba. Di sini juga dimulai dari admin, yaitu memilih lomba. Kemudian admin mengedit lomba dan oleh sistem memvalidasi data. Datanya valid atau tidak. Jika tidak, akan error. Dan jika ya, update daftar lomba. Selanjutnya user dapat melihat hasilnya dan selesai. Kemudian activity diagram menghapus lomba. Ini juga dilakukan oleh admin, yaitu admin memilih lomba dan mengklik lomba yang akan dihapus. Kemudian sistem akan mengkonfirmasi penghapusan. Yakin atau tidak. Jika tidak, maka batal. Jika ya, maka sistem
Kemudian sistem akan mengaduk data. Ini admin dapat melihat hasilnya. Tak bisa jadi di gudang buju kayak live. Oh iya, boleh live ya? Live. Dan itu foto anjir. Klik anak sopo nih. Apa ini? Baik, selanjutnya adalah saya akan menunjukkan yaitu tentang quest diagram. Tapi pada diagramnya tidak dibukanlah. Oke. Ini adalah saya akan menunjukkan quest diagram, tetapi tidak ada karena dilengkapi secara luas. Nah, saya akan lanjutkan ke perancangan database-nya. Yang pertama adalah tahapan normalisasi database, merupakan proses pengelompokan data dalam tabel-tabel yang terstruktur dengan tujuan untuk mengurangi redundansi atau bisa disebut duplikasi data. Ini meningkatkan konsistensi data serta mempermudah pengolahan database. Normalisasi dilakukan hingga bentuk ketiga. Jadi tahap 1 hingga tahap ketiga. Nah, pada bentuk awal itu bentuk tidak normal atau unnormalized form. Pada tahap ini data masih berada dalam satu tabel besar dan belum terorganisir dengan baik. Seluruh informasi seperti data pengguna, data lomba, riwayat bookmark, dan notifikasi dicampur menjadi satu. Nah, contoh dari sistem ini adalah data user, nama, email, dan juga password. Data lomba yang berisi judul, deskripsi, dan deadline. Selanjutnya adalah data aktivitas yang berisi bookmark, riwayat, dan notifikasi. Semua data tersebut masih berada dalam satu tabel, sehingga terjadi banyak duplikasi data, sulit dalam proses pencarian dan pengolahan data, dan juga tidak efisien dalam penyimpanan. Selanjutnya adalah first normal form atau 1NF. Pada tahap ini, setiap tabel harus memiliki nilai yang atomik atau tidak boleh ada data ganda dalam satu kolom, dan tidak boleh ada atribut yang berulang. Nah, perubahan yang dilakukan yaitu biasanya setiap kolom hanya berisi satu nilai atau tidak boleh array atau gabungan data, dan juga data mulai dipisahkan menjadi beberapa tabel dasar. Nah, contoh pada sistem ini yaitu dibuat tabel user untuk menyimpan data pengguna seperti ID user, nama, email, dan juga password. Terus dibuat tabel untuk menyimpan informasi lomba seperti ID lomba, judul, deskripsi, dan juga deadline. Dan terakhir adalah dibuat tabel hanya untuk admin yang berfungsi untuk mengelola sistem. Nah, nanti outputnya atau hasilnya data sudah menjadi lebih rapi dan juga enak dipandang, dan juga tidak ada kolom yang berisi banyak nilai. Selanjutnya pada second normal form atau 2NF, tetap ini database harus memiliki atau memenuhi 1NF, dan setiap atribut non-primary key harus bergantung sepenuhnya pada primary key.
Nah, perubahan yang akan dilakukan adalah memisahkan data yang masih bergantung sebagian, membuat tabel baru untuk relasi antar data. Contoh buatan sistem ini yaitu ada 3 macam. Yang pertama dibuat tabel bookmark yang berisi ID bookmark, ID user, ID lomba, dan juga tanggal. Yang kedua adalah tabel riwayat lomba yang berisi ID riwayat, ID user, ID lomba, status, dan juga tanggal. Dan yang terakhir adalah kalender lomba yang berisi ID kalender, ID user, ID lomba, dan tanggal, dan juga status. Nah, tabel-tabel ini digunakan untuk menghubungkan user dengan lomba. Nantinya akan menggunakan foreign key seperti ID user dan juga ID lomba. Nah, nanti outputnya tidak ada data yang bergantung pada sebagian, dan juga relasi antar tabel mulai terbentuk. Selanjutnya, third normal form atau 3NF. Pada tahap ini, database harus sudah memenuhi tahap sebelumnya, dan juga tidak boleh ada ketergantungan yang transitif atau atribut tidak boleh bergantung pada atribut lain selain primary key. Nah, perubahan yang akan dilakukan yaitu memastikan setiap atribut hanya bergantung pada primary key, dan juga memisahkan data yang tidak relevan ke tabel lain. Nah, contoh pada sistem ini yaitu ada 3 macam. Ada 3 macam tabel lebih tepatnya, yaitu yang pertama notifikasi hanya berisi karena durasi, yang berisi ID notifikasi, ID user, pesan, tanggal, dan juga status. Nah, tabel yang kedua yaitu tentang pencarian lomba yang hanya menyimpan riwayat pencarian, ID pencarian, ID user, kata kunci, dan juga tanggal. Dan terakhir adalah tabel pengumuman tentang pemenang penyimpan dan data pemenang lomba. Nah, data lomba ini tidak disimpan di tabel lain atau tidak diduplikasi. Dan juga semua relasi menggunakan foreign key, dan nanti outputnya yaitu struktur database menjadi lebih efisien, menghindari inkonsistensi data, dan juga mudah dalam pengelolaan dan pengembangan sistem. Nah, selanjutnya adalah tentang relasi tabel. Di sini ada beberapa poin, yaitu ada notifikasi, user, bookmark, pencarian lomba, kalender lomba, riwayat lomba, admin, dan juga pengumuman pemenang. Nah, yang pertama adalah user. User juga bisa mengakses notifikasi, bisa mengakses pencarian lomba, bisa mengakses bookmark, bisa mengakses kalender lomba, bisa mengakses riwayat lomba itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah lomba itu sendiri. Nah, pastinya lomba itu kan ada deadline, ada pendaftaran, dan juga ada pengumuman lombanya. Nah, lomba nantinya akan bisa mengakses kalender lomba yang berfungsi untuk memudahkan pendaftar lomba biar bisa mengatur jadwalnya. Dan juga lomba itu sendiri bisa mengakses riwayat lomba, bisa mengakses pengumuman pemenang lomba yang nantinya akan bisa diakses oleh pendaftar lomba, apakah hasil dari lomba itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah admin. Admin sendiri ini bisa mengakses lomba itu tersebut, bisa mengedit, bisa menghapus, dan bisa menambahkan deskripsi lomba itu sendiri. Selanjutnya adalah perancangan desain UI UX. Jadi kita masuk ke desain. Yang pertama adalah tentang user persona dan user journey map. Nah, pertama user persona yang pertama yaitu adalah seorang siswa SMA lebih tepatnya, yaitu Udin, umur 17 tahun, domisili dari Lumajang, yaitu pelajar. Kesibukannya yaitu sekolah dan juga ekstrakurikuler. Nah, Udin adalah siswa SMA yang ingin aktif mengikuti lomba untuk menambah pengalaman dan melatih kemampuannya. Ia juga sering mencari lomba di media sosial, tapi dia memiliki kebingungan di mana platform yang tepat untuk mencari lomba sesuai dengan minatnya. Nah, Udin sendiri juga memiliki kebingungan, yaitu informasi lomba yang tersebar banyak di internet. Kita juga sering telat mengetahui deadline, sulit juga mengatur jika mengikuti banyak lomba.
Dan juga tidak semua info lomba itu terpercaya. Selanjutnya Udin sendiri ini juga aktif menggunakan smartphone. Lebih tepatnya sering membuka Instagram dan juga Telegram. Hobinya browsing internet juga. Dan juga dia menyukai aplikasi yang desainnya tuh kayak modern, minimalis, praktis, seperti anak-anak Gen Z sekarang. Jadi yang dia butuhkan itu adalah website pencari lomba yang lengkap, fitur filter kategori lomba, pengingat deadline otomatis, fitur simpan lomba favorit, dan juga tampilan sederhana biar penggunanya juga nyaman untuk mengakses itu. Nah, Udin sendiri ingin meningkatkan prestasinya, pengalaman, portfolio untuk masa depan. Selanjutnya adalah Alexa Caroline, yaitu mahasiswi yang berumur 21 tahun, domisili Jakarta, dan kesibukannya kuliah, dan juga aktif organisasi. Nah, Alexa ini adalah mahasiswa aktif yang sering mengikuti lomba untuk menambah pengalaman dan portofolio. Ia juga sering mencari informasi lomba, namun juga merasa kesulitan karena informasi tersebar dengan terlambat atau melewati deadline. Stasiun dari Alexa sendiri ini yaitu lomba informasi dari lomba tersebut tersebar di banyak tempat, jadi dia merasa bingung. Terus dia juga sering telat mengetahui deadline-nya atau biasa terlewat deadline-nya, sulit mengatur banyak lomba, tidak semua info lomba terpercaya. Nah, biasanya juga tidak jauh beda dari Udin, yaitu aktif menggunakan smartphone terutama Instagram dan Telegram, terbiasa dengan Google, menyukai aplikasi yang simple dan cepat. Nah, yang dia butuhkan adalah website pencari lomba yang lengkap, seperti fitur filter kategori lomba, pengingat deadline, fitur simpan, dan juga tampilan sederhana. Jadi Alexa ini ingin meningkatkan prestasi, pengalaman, dan portofolio untuk masa depan karir. Selanjutnya adalah user training map. Yang pertama adalah awareness, yang isinya melihat info lomba di Instagram atau supaya dari Instagram, Telegram, atau teman, emosinya penasaran, positifnya promosi di sosial media. Actionnya yaitu membuka web lombain dan mencari lomba. Touchpoint-nya halaman home dan search. Emosinya pastinya tertarik karena di awal dia juga masih excited. Akhirnya opportunities, tampilan web sederhana, pada selection, actionnya yaitu memilih lomba dan membaca detail. Touchpoint-nya halaman detail lomba. Emosinya mempertimbangkan. Selanjutnya opportunities dari selection sendiri yaitu info lombanya lengkap. Kita lihat bagian saving dan juga action yaitu menyimpan lomba. Pada touchpoint-nya bookmark dan kalender. Emosinya tenang. Opportunities-nya fitur simpan lomba. Reminder, action-nya mendapatkan notifikasi deadline, notifikasi pengingat. Pada touchpoint-nya notifikasi pengingat. Emosinya waspada. Satire, opportunities-nya reminder otomatis. Lanjut ke join. Pada action mendaftar lomba, touchpoint-nya link pendaftar lomba. Emosinya semangat. Opportunities-nya link langsung daftar. Nah, pada terakhir yaitu result pada action mengikuti lomba, touchpoint-nya pengalaman ikut lomba, emosinya tersenang, dan opportunities-nya notifikasi sukses ikut. Selanjutnya adalah user flow-nya. Jadi kita mulai yaitu login. Nanti login akan masuk ke beranda. Beranda nanti akan melihat daftar lomba
Jadi kita nanti bisa memilih beberapa lomba yang diinginkan yang sesuai dengan daftarnya. Atau nanti bisa mencari atau menggunakan filter lomba yang diinginkan. Terus nanti bisa melihat detail lomba. Apakah tertarik? Jika tidak, akan kembali ke daftar lomba dan mencari lomba yang lainnya. Jika iya, maka dia bisa menyimpan lomba itu dengan menekan bookmark-nya langsung mengakses link. Dan juga dia bisa melihat lombanya, lalu mengikuti lombanya atau mendaftar. Jika lombanya sudah selesai, maka dia bisa mengsubmit lomba itu sendiri dan juga selesai. Sistem atau diagram navigasi selanjutnya. Nah, ini saya akan menjelaskan dari sistem lomba itu sendiri, yaitu ada bagi diri beranda dan juga admin. Mungkin saya akan mulai dari admin sendiri. Nah, admin nantinya akan bisa mengakses login dan juga bisa mengakses dashboard. Nah, fungsi dari mengakses dashboard itu untuk mengelola lomba. Mengelola lomba itu sendiri bisa menambah lomba, mengedit lomba, seperti menambahkan deskripsi atau menghapus deskripsi, dan juga bisa mengedit deadline dan juga pengumpulannya, dan juga bisa menghapus lomba itu sendiri. Nah, selanjutnya yang pada opsi beranda, nanti ada login dan juga nanti bisa register atau membuat akun. Ini adalah beranda yang berisi daftar lomba. Itu nantinya akan ada search lomba, bisa memfilter, bisa melihat detail lomba. Nah, nanti jika sudah menemukan lombanya, bisa disimpan, bisa mendapatkan link pendaftarannya, dan juga bisa membaca syarat dan deskripsi itu sendiri. Pada sebenarnya dari bookmark. Nah, fungsi dari bookmark itu sendiri pastinya bisa menyimpan lomba biar tidak hilang. Nah, selain kita bisa menyimpan, kita juga bisa menghapus bookmarknya jika lomba itu sudah diikuti atau sudah tidak sesuai. Selanjutnya adalah notifikasi. Jadi kita bisa melihat notifikasinya. Nanti akan ada opsi notifikasi. Jika ada notifikasi baru, nanti akan muncul di ikonnya. Nanti bisa melihat daftar notifikasinya, apakah lomba itu sudah daftar atau belum. Juga nanti akan ada pengumuman kalau lombanya sudah selesai. Ini adalah reward lomba. Reward lomba ini berisi tentang daftar reward lomba yang kita ikuti sebelumnya. Ini ada profil. Di profil ini kita bisa melihat profil dan juga mengedit profil jika tidak lengkap profilnya ya. Dan yang terakhir maksudnya kita bisa logout dari website itu. Nah, sebenarnya adalah dari wireframe-nya bisa dilihat ada beberapa opsi yang ini gambaran kasar yang tadinya bisa dijelaskan semuanya. Ini gambaran kasar awal. Maksudnya adalah wireframe-nya. Dan juga prototipenya bisa diakses di sini. Dan di sini adalah progres dari prototipenya, yaitu ini pada bagian launching-nya kayak gini tampilannya, dan juga nanti bisa berandanya begini. Ini ada jenis-jenis lombanya, ya, nanti ada opsi bookmark-nya, nanti akan ada keterangan ini gratis atau berbayar. Sebenarnya jika kita ingin men-search, kita akan bisa cek di sini. Nanti kita akan bisa memfilter katalog apa yang bisa kita ikuti, dan juga ini nanti ada opsi kayak opsi lainnya, dan kita bisa menuju ke beranda, bisa menuju ke bookmark, nanti bisa menuju ke kalendernya, cuman belum saya input. Dan juga nanti bisa mengakses profilnya, nanti begini tampilannya, bisa mengedit profil,
jika ini ada kesalahan atau salah, nanti ini bisa diganti kita kelas 12 atau kita semester berapa di mahasiswa. Saja jika ini ada tampilan jika kita sukses mendaftar lombanya, dan nanti kita bisa lihat kalender. Gitu. Ini sekian progres dari prototype website kita, dan juga sekian presentasi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ton sak jam dhewe le editen kon le.